Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yuk. Tadarusnya, belajar mengajinya sampai hatam. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih ya yang udah nonton ya. Oke, selanjutnya Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasyali jabbatin ambat أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yasma'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubsilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famatsalu kamasyali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wa masyalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tashabbitan min
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطر والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعاف فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو تدرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من
sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantahaw falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man azafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa am takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taqtubuha wa ashidu idza taba'ahtum wala yudurra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihatum makbudoh wa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddil ladzi atuminal amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus sahadat wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibtum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wa mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tuwahidna min nasina au astana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'tu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, yang dimaksud jalan Allah menurut Said bin Jubair ialah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan makhluk mengartikannya untuk keperluan berjihad seperti kendaraan tempur, persenjataan, dan lain-lainnya untuk tujuan berjihad, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati daripada hanya menyebutkan bilangan 700 kali lipat, mengingat dalam ungkapan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal soleh dikembangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana petani menyemai benih di lahan yang subur. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, yakni sesuai dengan keikhlasan orang yang beramal soleh. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah kemudian tidak mengiringinya apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Penyantun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atas ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu yang licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang kafir. Dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa amal sedekah itu pahalanya terhapus bila diiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan harta untuk mencari ridho Allah, dan Allah memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di antara tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawah sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Adakah ingin salah seorang kamu mempunyai suatu kebun atau tanaman dari kurma dan anggur, sedang di bawahnya mengalir anak-anak sungai yang di dalamnya terdapat buah-buahan dan berbagai corak, dan sungguh datanglah masa tuanya sehingga ia menjadi lemah dan tak sanggup berusaha lagi, sedangkan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih dalam asuhannya. Maka tiba-tiba kebun itu ditiup angin topan dan mengandung api hingga terbakar. Maka orang tadi kehilangan kebunnya di saat ia amat memerlukannya, hingga tinggallah ia bersama anak-anaknya dalam keadaan bingung dan putus asa. Tidak berdaya, ia merupakan tamsil bagi orang yang mengeluarkan nafkah dengan ria dan membangga-banggakan dirinya, yakni tentang hampa dan tiada bergunanya di saat ia amat memerlukannya nanti di akhirat. Pertanyaannya di sini berarti tidak. Menurut Ibnu Abbas, tamsil ini adalah bagi orang yang pada mulanya gemar mengerjakan kebaikan tetapi tergoda oleh setan hingga berbalik mengerjakan kedurhakaan yang membakar hangus amal-amalnya tadi. Demikianlah sebagaimana dijelaskannya apa yang kita sebut itu. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya sehingga mendapatkan pelajaran darinya. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik sebagai dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memancing mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang pun penolong pun. Apa saja zakat dan atau sedekah yang kamu bayarkan, dan apa saja nazar yang kamu janjikan lalu kamu penuhi dengan tepat, maka sesungguhnya Allah mengetahui lalu membalasnya dengan balasan sebaik-baiknya. Dan tidaklah orang-orang yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan nafkah bukan pada tempatnya, melainkan telah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka tidak mempunyai pembela yang akan melindungi mereka dari azab. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, Allah menjadikan sedekah siri sembunyi-sembunyi lebih utama daripada terang-terangan. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usaha karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-ciri mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang yang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, yakni kaum muhajirin yang menyibukkan diri karena untuk membela Allah dan Rasulnya, serta tinggal di Madinah, sedangkan mereka tidak mempunyai usaha yang dijadikan pegangan untuk mencukupi diri mereka sendiri. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik malam maupun siang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan. Mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang kemasukan. Orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya, dan urusan terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi
maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang hamba itu apabila bersedekah dari hasil yang baik, halal, maka Allah menerima sedekah itu darinya dan mengambil dengan tangan kanan kekuasaan, lalu memeliharanya seperti seorang yang di antara kalian memelihara anak kudanya dan anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki itu benar-benar menyedekahkan sesuap makanan, maka sedekahnya itu berkembang di tangan kekuasaan Allah, dan disebutkan di telapak tangan kekuasaan Allah hingga besarnya seperti bukit Uhud. Karena itu bersedekahlah kalian. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mendirikan sholat dan membayar zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak menjalimi dirugikan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi dirugikan. Dan takutlah akan sesuatu hari yang nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu, yakni hari kiamat. Kemudian dipenuhkan pada hari itu kepada setiap jiwa balasan terhadap apa yang dilakukannya, baik berupa kebaikan maupun kejahatan, dan mereka tidak akan dianiaya dan menguranginya kebaikan dan menambah kejahatannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang beruntung itu didiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia merugikan sedikit pun kepadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya didiktekannya dengan benar. Dan persilahkanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari orang-orang saksi yang ada, agar jika ada seorang lupa, maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu.
jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Hendaklah kamu menuliskannya, karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Abu Sulaiman al-Murisi berkata pada murid-muridnya, tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya tetapi doanya tidak dikabulkan? Mereka menjawab, mengapa bisa demikian? Abu Sulaiman berkata, dia adalah seorang laki-laki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayaran, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doa tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya. Tidak pula menuliskan melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menambah atau menguranginya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercayai oleh menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya diperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan diampuni siapa yang dia kehendaki, dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha kuasa dan atas segala sesuatu. Sa'id bin Murjanah menceritakan, ketika dia sedang duduk bersama Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar membacakan firman-Nya, yaitu Al-Baqarah 284. Lalu Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, sekiranya kita dihukum oleh Allah disebabkan hal ini, niscaya kita akan binasa. Kemudian ia menangis sehingga terdengar isakannya. Ibnu Murjanah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia bangkit dan pergi menuju tempat Ibnu Abbas. Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar kepadanya setelah membaca ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman Ibnu Umar. Demi umurku, sesungguhnya kaum muslim pun merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan Ibnu Umar ketika ayat tersebut diturunkan. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan tempat kami kembali, dan kepadamulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami
Jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Terima kasih semuanya. Ini ada suaranya nggak ya? Kemarin-kemarin live nggak ada suaranya. Halo, assalamualaikum. Kakak nasihat penyejuk. Ada suaranya nggak sih ya kak? Makasih ya semuanya. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.